teknologi ya atau material di sepatu ini ya. Yang mana material power cushion ini asik banget guys ya. Kemarin kita sebenarnya disuruh mencoba ya menjatuhkan telur guys ya dari ketinggian tertentu, kemudian kita jatuhkan ke bawah. Nah, di bagian bawahnya itu kan ada kotak. Nah, kotaknya itu dari berbahan power cushion dan telurnya itu bisa mental guys, jadi tidak pecah dan itu yang dibanggakan di sepatu ini ya. Artinya, nah sepatu ini itu memiliki fungsi yang bisa untuk mendukung performa kita dalam bermain badminton guys. Jadi ini asik banget ya. Nah, sepatu ini kan sebenarnya sudah saya coba sejak bulan Oktober ya. Cuma memang baru bisa saya berikan reviewnya sekarang karena untuk sepatu yang harganya semahal ini baru kali pertama saya dan saya tidak ada perbandingan ya dengan sepatu lainnya yang harganya sama. Jadi tentu aja saya butuh waktu guys ya. Dan tentu aja saya akan men-sharingkan pengalaman saya ya ketika menggunakan sepatu yang harganya di atas 1 juta dengan sepatu yang harganya di bawah 1 juta. Kemarin ketika mencoba sepatu ini saya juga mencoba sepatu lain yang harganya under 1 juta, ada Grand Prix 2, ini saya sudah berikan reviewnya. Kemudian ada sepatu, saya juga mencoba sepatu dari Pormax guys. Mungkin teman-teman baru mendengar ya. Nah, saya juga sedang mencoba ini ya. Tinggal kita berikan review pemakaiannya aja ya. Jadi kita akan lihat ya bagaimana pengalaman saya menggunakan sepatu yang harganya under 1 juta dengan sepatu yang di atas 1 juta. Oke, kita akan lihat dulu ya sebelum nanti saya akan sharing pengalaman. Kita lihat dulu untuk penampakan detail di sepatu ini. Oke, yuk kita lihat penampakan detail di sepatunya ini. Oke guys, jadi sekarang kita akan lihat penampakan detail dari sepatu ini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu sekilas untuk boxnya ya. Oke, boxnya seperti ini. Dan seperti biasa ada label, ada nama seri sepatunya, kodenya, kemudian keterangan warna. Size-nya di sini saya menggunakan size 45 dalam sentimeter 29 ya. Oke, kemudian bagian dalamnya ini sudah saya lepas beberapa label guys. Nah, ini yang menarik ya. Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi ya, power cushion. Jadi even a raw edge rebounds without cracking ya. Jadi kemarin kita sudah melakukan uji coba praktek ya. Telur kita jatuhkan dari ketinggian tertentu, bagian bawahnya ada kotak ya, lembaran kotak dan itu berbahan power cushion dan itu telurnya mental guys. Jadi tidak pecah ya. Jadi sehebat itu untuk power cushion ini ya. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Nah, this is the shock when landing ya, ketika kita mendarat ya atau kita habis loncat atau melakukan pergerakan-pergerakan itu ya. Nah, itu ada shock absorption-nya. Jadi power cushion itu fungsinya sebagai shock absorption. Kemudian dari shock absorption itu diubah menjadi energi ya. Jadi rebound, ada rebound-nya. Nah, kemudian itu berfungsi jadi membuat kita jadi lebih agresif lagi ya. Dan tentu aja dengan adanya itu jadi mengurangi resiko terjadinya cedera ya atau membuat otot jadi lebih lelah ya. Jadi fungsi dari power cushion itu guys. Oke. Next sekarang kita akan lihat untuk penampakan dari sepatunya ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat seperti ini ya. Mohon maaf kalau agak kotor ya karena sudah kita pakai dari Oktober 2024 yang lalu guys. Oke, kita lihat dari tampak depan seperti ini. Oke, kalau teman-teman perhatikan ya, sepatu badminton rata-rata seperti ini, bagian samping itu dia lebar ya, untuk mengurangi cedera ankle ya. Oke, kemudian tampak samping luar seperti ini, bagian belakang, samping dalam, kemudian atas seperti ini, kemudian bagian bawah seperti ini ya. Ya, sekarang langsung aja kita lihat ya bagiannya ya. Kita mulai dari depan dulu guys ya, lidah sepatunya seperti ini ya. Nah, ini berbahan mesh, kemudian seperti ada apa nih guys, lapisan gitu ya. Sini ada logo, nama brandnya. Untuk tali sepatunya seperti ini ya, bagian ujungnya nih ada logo, nama brandnya. Kemudian untuk lidah sepatunya tebalannya seperti ini ya, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis ya. Oke, standar ya. Oke, kemudian di dalamnya ada label ya, label size. Oke, size 29 cm ya atau 45 ya. Dan ini untuk made in-nya made in Vietnam guys. Oke, kemudian kita ke sebelah sini ya. Nah, layar sepatunya seperti ini ya. Ini lumayan tebal ya. Oke, bagus juga ya. Kemudian bagian belakangnya seperti ini ya. Bentuknya tidak seperti biasa ya. Ada ciri khas ya. Oke, mantap guys. Kemudian bagian belakangnya, nah bagian belakang kalau sepatu badminton ini harus keras guys. Dan ini keras ya. Cuma kerasnya ini ya, kerasnya tuh di bawah sini guys. Jadi nggak sampai atas ini. Nah, bagian sini, nah ini masih empuk guys. Nah, sampai sini guys. Ini saya pegang ini masih empuk ya. Bawahnya ini keras. Dan kerasnya ini kalau saya bandingkan dengan sepatu yang pernah saya review harganya under 1 juta,
Ini paling keras guys ya. Selama ini yang saya review ini paling keras guys. Nah, kerasnya tuh sampai sini guys. Nah, sampai sini jempol tangan kiri saya ya. Nah, ini keras. Jadi dia melingkar membentuk huruf O guys. Nah, ini penting sekali bagian sini keras. Jadi untuk menjaga kestabilan, memberikan keamanan pada bagian belakang kaki ya. Tumit ya. Oke, jadi ini memang harus keras ya. Oke, kita bisa lihat di sini ada logo Yonex ya, samping luar, samping dalam. Oke, kemudian samping luarnya seperti ini ada nama serinya Comfort Z ya. Dan di bagian sini ada power cushion ya. Ini beberapa orang mengatakan ini midsole-nya. Oke. Ini cenderung keras, guys. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat material yang sudah kita sebutkan tadi ya, power cushion, guys. Jadi di antara bagian atas ini, kemudian di antara atas dan bawah, jadi ada power cushion-nya ya. Oke, menarik. Kemudian ini ada mesh, di dalamnya ada polanya. Kemudian permukaan sepatunya ini ada lapisan gitu, guys. Oke, nah ini power cushion lagi, guys. Ini empuk ya. Nah, kalau bagian bawahnya ini cenderung keras. Oke, bagian depan seperti ini. Ada lapisan lagi ya untuk mengamankan jari kaki kita. Kemudian ada dua mesh di sini memberikan sirkulasi udara. Oke, bagus ya. Sirkulasi udaranya ada ya. Samping depan ya, samping dalam seperti ini logo, kemudian mesh ada polanya, oke, seperti itu guys. Kemudian tampak atas seperti ini ya, bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya kita lihat. Nah, ini untuk outsole-nya non marking, kemudian ini ada logo, nama brandnya, oke, nggak ada TPU stabilizer, tapi ini udah keras guys. Oke, bagian dalamnya seperti ini, oke. Nah, ini ada tulisan round sole ya, oke. Kalau kita coba gerakan seperti ini ya, kita beri tekanan, oke. Oke, ini antitusnya bagus guys ya. Oke, mantap ya. Ya seperti itu, dan sekarang kita coba lihat untuk bagian dalam sini guys ya, insole-nya. Kita coba lepas. Oke. Ini kalau misalkan habis aus bisa diganti ya. Nah, untuk insole-nya seperti ini ya. Maaf kalau sudah jelek ya, karena ini kena kos kaki guys. Seperti ini, jadi ada polanya ya. Jadi ketika kaki kita masuk ke dalam sepatu, ini bisa memberikan feel fit ya. Bagus, ini ada polanya, oke. Kemudian ada teksturnya, ada sirkulasi udaranya, untuk ketebalannya ini oke, lumayan. Bagian bawahnya seperti ini ya. Dan ini cenderung kaku guys ya, cenderung kaku ya. Nah, mantap nih guys ya. Jadi mantap ya. Kalau saya bandingkan dengan sepatu harga under 1 juta cenderung lembek ya. Oke, ini dia cenderung kaku guys. Oke, mantap ya. Jadi itu untuk penampakan detail sepatu ini. Sekarang kita lanjut untuk sharing pengalaman setelah menggunakan sepatu ini. Oke, sekarang saya akan sharing pengalaman setelah menggunakan sepatu ini ya, yang sudah saya pakai sejak Oktober 2024 yang lalu ya. Nah, meskipun sepatu ini harganya mahal guys, 1,8 sampai 2,1 ya, tidak serta-merta kemudian membuat saya jadi terkesan ya ketika pertama kali mencoba ya. Tidak kemudian, wah sepatu ini enak banget, itu enggak ya. Karena yang saya rasakan pertama kali, ini saya masih adaptasi dulu ya, karena ini baru pertama kali ya, pengalaman pertama mencoba sepatu mahal. Tapi yang jelas, yang pasti yang saya rasakan dalam pengalaman pertama, first impression ketika menggunakan sepatu ini ya, yang paling berkesan itu ada di bagian bawah sepatunya guys. Bagian bawah sepatu ini terasa benar-benar stabil, terasa benar-benar solid, kayak keras dan kaku gitu ya. Apa ya, feel-nya cenderung ke keras atau kayak kaku gitu. Nah, kalau saya coba tekuk seperti ini ya, nah bisa teman-teman lihat ya, dia kayak tidak bergerak ya. Oke, bergeraknya ada, tapi dia dikit. Nah, kita coba bandingkan dengan sepatu lain, harganya under 1 juta. Dengan kekuatan yang sama, oke, dia bisa nengkuk guys. Oke, bisa nengkuk. Kemudian sepatu lain ya, dengan kekuatan yang sama. Nah, dia bisa nengkuk. Oke, kalau Comfort Jet ini, itu dia tidak guys. Oke, jadi benar-benar yang saya rasakan bagian bawahnya itu feel-nya tuh stabil dan juga feel-nya itu dia solid. Kalau buat saya awal-awal merasa nggak nyaman, kayak aduh kayak ada yang membebani gitu ya, karena kalau kaki kita nekuk gini, oke, nekuk itu kan bagian sininya ya. Nah ini kan kayak kemudian kayak ketahan kalau yang saya rasakan guys ya. Tapi entah kenapa makin lama saya pakai makin kesini ya, itu kayak nggak menjadi suatu persoalan guys ya. Jadi kayak apa guys ya, kayak tetap bisa diajak untuk bermain agresif ya, meskipun karakternya seperti ini ya. Dan yang saya rasakan dan saya coba bandingkan ya sepatu ini dengan sepatu harga under 1 juta yang saya rasakan bagian bawahnya. Oke, ini empuk ya, meskipun tidak empuk banget, tapi dia empuknya itu
itu dia empuknya merata ya, jadi dia stabil. Kalau sepatu yang harganya under 1 juta ya, oke, midsole-nya memang empuk, kebanyakan empuk ya, menawarkan feel empuk, tapi empuknya tuh kayak di bagian tertentu aja, kayak misalkan di bawah kaki kita, telapak kaki kita misalkan bertumbuh pada bagian tertentu. Nah, empuknya tuh kayak hanya di situ aja guys ya. Nah, tapi kalau ini itu dia kayak merata gitu guys. Jadi menurut saya ini bisa lebih memberikan keamanan ya, lebih safe. Jadi bisa mengurangi resiko cedera ya. Menurut saya seperti itu. Tingkat minimalisir cederanya lebih sedikit jika dibandingkan sepatu yang harga under 1 juta. Yang saya rasakan seperti itu ya. Dan setelah saya simpulkan dari beberapa kesempatan mencoba sepatunya ya. Di satu jadwal permainan ya, pernah saya coba bawa 2 sepatu dan saya bandingkan dan itu yang saya rasakan. Jadi untuk sepatu ini sudah saya coba baik untuk permainan yang biasa aja, having fun, mencari keringat, dengan permainan yang menuntut performa tinggi ya, permainan yang lebih serius, musuhnya lebih kuat ya. Ini bisa lebih memberikan feel safe, lebih aman, kemudian lebih nyaman juga ya. Untuk menunjang performa tinggi ini juga bisa, karena reboundnya juga asik ya. Reboundnya asik ya, shock absorbernya bagus, kemudian ada efek reboundnya, jadi bisa apa guys ya, bisa save energi juga ya, selain keamanan, tapi juga bisa memberikan save energi. Jadi bisa mengurangi kinerja otot ya, jadi bisa lebih hemat energi juga, efeknya seperti itu. Jadi kalau kita pakai dalam durasi yang lumayan lama, kita menuntut performa yang tinggi ya, kaki selalu fokus, jadi ini lebih lebih enak, lebih mendukung ya. Jadi kayak lebih responsif gitu guys ya, kita dalam bergerak ya, jadi lebih agresif ya. Itu yang saya rasakan setelah menggunakan sepatu ini guys. Jadi tetap ya, ada harga, ada kualitas. Kualitas lah yang membedakan sepatu ini yang harganya di atas 1 juta dengan sepatu yang di bawah 1 juta. Itu yang saya rasakan ya setelah mencoba sepatu-sepatu ini guys ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian ya review kita kali ini membahas sepatu Comfort Jet. Oh ya, satu lagi ya. Dan ini modelnya cenderung kayak runcing di depan ya, lancip di depan. Jadi untuk yang lebar mungkin kalian perlu pilih yang Yonex misalkan ini ya, Comfort Jet yang wide. Biasanya Yonex menawarkan yang ukuran wide juga ya. Oke, karena tidak semua kaki teman-teman kan apa guys ya, runcing ya atau standar ya, ada yang lebar ya. Jadi kalian perlu sesuaikan itu ya. Oke, kalau buat saya pribadi sih ini masih oke lah, masih aman dan nyaman ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah mencoba sepatu ini. Boleh sharing pengalaman kalian atau mungkin teman-teman ada referensi lain ya di harga yang sama, jauh lebih enak menurut teman-teman, bisa sharing pengalaman teman-teman semua di kolom komentar ya. Jika ada kesempatan lain, nanti saya akan usahakan juga untuk mencoba sepatu yang harganya di atas 1 juta ya, jika ada kesempatan ya. Kita jumpa lagi pada review-review yang lainnya.